Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Febriani Bara, NIM 2103030095, kelas C semester 1 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan buku bab 7 tentang hak-hak asasi manusia. Diskusi internasional di PBB mengenal hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948. Dua perjanjian yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial Budaya 1966. Dan berikutnya Deklarasi Wina 1993. Seperti diketahui, masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, masalah hak asasi manusia menjadi isu yang hangat dibicarakan di hampir semua belahan dunia. Dengan demikian, konsepsi negara-negara barat dari semula telah mendominasikan pemikiran negara-negara yang bergabung dalam PBB waktu mereka selesai Perang Dunia Kedua tahun 1942 sampai 1445. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam semesta serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak manusia sudah mulai menciut di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani suatu perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan perang. Hak yang dijamin mencakupi hal politik dan sipil yang mendasari seperti hak untuk diperiksa di muka hakim. Yang kedua, hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya, terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Khususnya, hak untuk bebas dari kemiskinan mencerminkan terbatas pada segelintir orang yang berpandangan luas. Mereka berpendapat bahwa hak politik sendiri tidak cukup menciptakan kebahagiaan. Kebetulan sistem ekonomi kapitalis yang berlaku terutama sesudah Perang Dunia Kedua berhasil meningkatkan produksi sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat. Yaitu yang pertama, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Setelah diuraikan di atas, seusai Perang Dunia II timbullah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia sebagai standar universal bagi perilaku manusia. Demikian penjelasan saya tentang buku Dasar-Dasar Politik bab 7 tentang hak-hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih.